اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuku khairan illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita semua berupa nikmat yang selalu tiap hari kita rasakan, kita nikmatkan, sehingga kita ini kadang lebih banyak lupanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah selalu memberikan nikmat, tidak pernah lupa kepada hambanya. Sedangkan kita ini masih banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian dikarenakan kurang. Maka dengan itu mari kita selalu belajar. Belajar apa? Untuk selalu belajar syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah semakin tambah, semakin berkah. Maka dengan itulah ketika seseorang itu selalu bersyukur, maka kita harus selalu mengistiqomahkan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu walaupun tidak secara sempurna, mari kita belajar sedikit demi sedikit untuk melakukan perintah Allah, agar kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam yang selalu menimpa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turun terus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan rahmat yang memenuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga rahmat tersebut lober sampai kepada para ulama, para kiai, para ustadz, dan orang-orang di dalam hatinya itu mempunyai iman. Itu sebab rahmat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang mada yuharrimu alal junubi, apa yang diharamkan kepada orang yang mempunyai hadas besar. Yahrumu alal junubi khamsatu umurin. Kata Syekh As-Sabuni, yahrumu haram alal junubi terhadap orang yang sedang mempunyai hadas besar, satu umurin, yaitu ada 5 perkara. Pertama, yang diharamkan orang yang mempunyai hadas besar, as-sholatu fardhon, yaitu sholat fardu. Niki dilarang oleh Rasulullah karena haram. Hukumnya kanat au nafilan, walaupun itu sunnah, maka itu juga diharamkan. Liqali jalla sana'uhu wala junuban illa abirin sabil hatta taksilu. Wala junuban, dan tidak junub, illa abirin sabilin hatta taksilu, kecuali lewat dalan sehingga mereka itu taksilu, itu mandi. Ketika seorang itu junub, kan junub itu keluar mani di dalam satu jalan
kemaluan seorang laki-laki, maka tidak akan sah baginya, maka diharamkan untuk melakukan sholat walaupun sunnah hatta taktasilu, sehingga mereka itu mandi besar dulu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, tidak akan dinamakan hadas besar ketika seseorang itu telah melaksanakan mandi besar. Waliqouli subhanahu, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuban fatahharu, maka ketika kamu ini dalam keadaan hadas besar, fatahharu, ini Allah memerintahkan beberapa kali di dalam Al-Quran. Begitu sangat pentingnya ketika orang itu mempunyai hadas besar, maka diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk mandi besar, bersuci. Sanyan at-tawaf, dan juga diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas besar ketika tawaf bil Ka'bah, ke Ka'bah. Al-musarrafa liqouli sallallahu alaihi wasallam at-tawaf kas-sholati illa anakun tatakallamuna fi faman tatakallam wa la yatatakallam illa bi khair. Karena tawaf itu seperti orang melakukan sholat, kata Rasulullah, illa annakum, sesungguhnya kamu semua tatakallamuna, berkata-kata, istilah beromong-omongan, fihi faman takallama, maka barang siapa bercakap-cakap, fala yatakallam, maka janganlah berkata illa bi khairin, kecuali dengan perkataan yang bagus. Ini berarti haram ketika orang tawaf mempunyai hadas besar. Salisan, yang ketiga, al-maksu, yaitu berdiam fil masjidi, berarti haram. Ini hukumnya haram ketika orang itu mempunyai hadas besar, berdiam di masjid, meneng. Istilah iktikaf di dalam masjid itu hukumnya haram, kecuali lewat tok, bukan niat iktikaf di dalam masjid dalam keadaan junub, tidak apa. Tapi niat iktikaf di masjid, mereka itu dalam keadaan junub, maka hukumnya haram. Au ila itikafun fi lil hadis syarfi inni la ahal lil masjid li haidin wala li junubin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid, wala li junubin, dan tidak menghalalkan Rasulullah li junubin untuk orang yang mempunyai hadas besar. Maksudnya mereka itu iktikaf di dalam masjid, tidak keluar-keluar di masjid, maka itu hukumnya haram. Jadi Rasulullah sendiri dilihat di dalam Rawahu Abu Dawud halaman 2302, dan juga di dalam Sahih Ibnu Huzaimah. Ini hadis ini di dalam Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Huzaimah ada. Yang keempat, qiraatul Quran minal mushafi, membaca Al-Quran minal mushafi, dengan membawa mushaf dalam keadaan hadas besar, hukumnya haram baca. Tetapi ketika seorang itu tidak membawa, niatnya ingin berdoa, ingin zikir biasa, tidak apa-apa. Au an dhahri qalbi ay ghaiban, oke, dicela au an dhahri qalbi, uto saking dhahiri ati, ay ghaiban. Di hadis Ali radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana Rasulullah layah cabun, tidak menutupi hu Nabi Al-Quran,
dari konsep laisa ora ana al junubata ing junub. Tidak ada hijab terhadap Rasulullah dari Quran. Laisa ora ana al janabata kecuali selainnya orang-orang yang junub. Tadi walaupun Rasulullah sendiri ketika di dalam hatinya itu Al-Quran semuanya sudah dibaca, maka ketika orang itu dalam keadaan junub hadas besar maka tidak ada, ibarat tidak ada lah sebelum beliau ini mandi besar dulu. Maka sangat pentingnya ketika orang ini dalam keadaan hadas besar ini harus diperhatikan apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan harus diperhatikan. Ai ilal junub fakana yamtani'u anil Qur'an idza kana junuban, harus mencegah. Ketika kita ingin baca Quran dalam keadaan junub harus dicegah, tidak boleh karena hukumnya haram. Allah juga melarang dan juga Rasulullah juga melarang. Khamisan masul mushaf, nyentuh tok ini hukumnya haram. Wa hamalahu gowo, jadi bawa mushaf, nyentuh mushaf itu hukumnya haram. Li hadisin wa alla yamassal Qur'an illa tahirun wa alla lan yanto yamassa memegang Al-Quran illa tahir kecuali suci. Lek gak suci berarti kan tidak boleh. Jadi ketika orang sesuatu yang dilarang dilakukan kan hukumnya haram. Karena sudah dilarang oleh Allah. Contohnya mencuri itu tidak boleh. Ketika orang itu kok tetap mencuri kan hukumnya juga haram. Wa hurmatun masil al-Quran wa hurumatul masil mushaf, dan haramnya memegang mushaf Al-Quran minu amr muttafaqun alaih baina a'immatil mujtahidin. Ini pendapatnya para ulama walam yukhalifu, dan tidak ada perbedaan. Ulama itu sudah tidak membahas tentang ini karena ini sudah jelas dari Al-Quran dan hadis bahwasannya orang itu dalam keadaan haid, dalam keadaan junub atau haid ini menyentuh mushaf ini haram. Wis benar-benar qot'i Quran dan hadis Rasulullah benar jelas, wis tidak ada komentar dari para ulama, para pendapat ahli hadis, ahli fikih wis menjelaskan haram. Walam yukhallif, ada satu ulama walam yukhallif dan tidak berkhilaf fi hata illa Ibnu Hazim, kecuali pendapat Imam Hazim min ulama dzahir, saking ulama dzahir wa kamakila wal hazamu alla tattabi Ibnu Hazam. Amma dzikrullah wa doa wal istighfar wa syairul adhkar wa yasihu minal junubi fi'luhu. Ini Ibnu Hazim ini diperbolehkan ketika orang dalam keadaan junub niku ingat eling Gusti Allah, dzikir Gusti Allah iku oleh. Ini cuma Ibnu Hazim tok yang berani berpendapat. Berdoa ini berani, Ibnu Hazim ini berani ketika junub kita doa Gusti Allah, istighfar. Wasairul adkar, dan seluruh zikir-zikir wa yasihu minal junubi fi'luhu, sah katanya Ibnu Hazim ini sah ketika orang itu junub, zikir, istighfar, doa dan semuanya zikir itu boleh walaupun dalam keadaan junub. Wal yuharrimu alaih, dan tidak mengharamkan. Karena apa? Ini ada dasarnya juga. Ibnu Hazim ini berani mengatakan seperti itu. 5 ruwiya Muslim, yang diriwayatkan oleh Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkurullah ala jami' ahyaihi. Karena dalilnya ini, yadkuru berzikir Allah, yadkuru ingat sinten kanjeng Allah yang ala jami' ahyaihi,
ing atase sekabehane selama hidupnya Rasulullah tidak pernah lupa Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat. Ini dasarnya Ibnu Hazm. Istighfar, berdoa, semuanya dzikir-dzikir itu boleh karena ini dalilnya. Di dalam Akhraja Muslim rukun 3073 bab dzikir ribuwa ta'ala fi halil junub. Ai fi jami'i awqati wa ahwali. Maksudnya ini Rasulullah itu di dalam sekabian waktu dan keadaan sawa'un kana mutawaddian au ghairu mutawaddiin. Padha ae dalam keadaan wudu atau tidak wudu, wasan kadha tahiron suci au junuban uta suci apa junub fa inna dzikra wa tasbih wa tahmid la yahtaju ila taharah. Ora butuh suci katanya. Tetapi ya tetap ini zikir terus istighfar berdoa ini Ibnu Hazm ini tetap memperbolehkan. Tetapi membaca Al-Qur'an, memegang mushaf ini tetap ulama tidak diperbolehkan. Maka ini mudah-mudahan di dalam kita Ahkamus Shalah wa Thahara ini bisa memberikan manfaat untuk saya dan Anda semua. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.